Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai kembali Bapak Saudara di sesi selanjutnya tentang peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saya telah menyampaikan Bapak Saudara tema ini. Yang pertama, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, yaitu menuntun ke dalam segala kebenaran. Yang pertama saya sudah jelaskan. Yang kedua adalah bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong, bahwa Ia adalah penolong yang menyertai kita. Dan yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tema yang ini Bapak Saudara tentang peranan Roh Kudus adalah mengubah cara hidup orang percaya. Jadi mengubah cara hidup orang percaya. Ketika saya datang ke Pontianak pertama kali di sini, ya, tentunya kehidupannya memiliki kebiasaan-kebiasaan, punya tatanan-tatanan dan punya tradisi-tradisi yang berbeda dengan ketika saya ada di Jawa. Dan ketika saya pertama kali ke sini, ya, saya mulai belajar beradaptasi untuk saya bisa mampu, ya, diterima oleh lingkungan di sekitar kami ini. Dan ketika saya menikah dengan istri saya yang adalah orang Tionghoa, dari saya orang Jawa dengan orang Tionghoa, ya, makanan-makanan juga sangat berbeda. Dan itu juga akhirnya, ya, saya belajar untuk mengubah cara makan saya. Ya, mungkin kalau kami dari Jawa banyak makan sayur, kalau kemudian tempat ini ada makan daging-daging, makan, ya, kalau di kami Jawa jarang makan babi, kalau di sini sering makan babi. Dan ada banyak makanan-makanan yang lain, ya, yang sampai hari ini saya masih belum pandai, ya, makan huju, saudara, tahu yang berwarna merah. Jadi tiap-tiap daerah akan berbeda. Dan ini juga kehidupan kita yang adalah orang percaya, kita dikatakan adalah anak Allah, maka kita harus mempunyai cara hidup yang berbeda. Memang kita ada di bumi ini, memang kita ada di dunia ini, tetapi kehidupan kita, ya, Roma berkata bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, maka kehidupan dan perilaku kita berbeda dengan orang-orang yang ada di bumi ini. Kita adalah orang-orang yang menjadi perwakilan Allah dari cara kita hidup, dan dari kita cara berpikir, berkata, dan bertindak. Oleh sebab itu saya tadi memberikan tema adalah mengubah cara hidup orang percaya. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-16. Saudara, di sini dikatakan ayat yang keempat, pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi ketika Kristus bersama-sama dengan mereka, untuk pertama kali Yesus tidak mengajarkan tentang pekerjaan atau karya Roh Kudus, tapi ketika dirasa waktu cukup, Yesus menjelaskan kepada mereka, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi memang betul ketika Kristus kemudian ditangkap di Taman Getsemani, tergantung di kayu salib dan lain sebagainya, mereka berduka cita. Yesus telah sampaikan kepada mereka, tetapi Yesus menjanjikan ada seorang penolong, yaitu penghibur, yang akan menyertai setiap mereka, para rasul pada waktu itu, dan hari ini pada setiap kita orang yang percaya. Saya lanjutkan Bapak Saudara. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagiku jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kalau Kristus ada bersama-sama dengan mereka, Roh Kudus tidak ada, karena belum waktunya. Ketika Kristus terangkat ke sorga, baru Roh Kudus turun dan bekerja
atas mereka. Dan di sini dikatakan lebih bagus, lebih baik aku pergi supaya penghibur itu datang. Dan kalau ia datang, ini yang ingin saya tekankan, ia akan menginsafkan dunia. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini yang ingin saya tekankan, kata menginsafkan. Ya, Bapak Saudara, kata menginsafkan. Kita telah belajar dari bagian yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Saudara tentang bahasa Yunani. Ya, saya ini ingatkan sebentar, Bapak Saudara, naik ke atas. Kemarin ketika Yesus terangkat ke surga, dia memberkati. Kata berkat di sana eulogia. Bapak Saudara, ingat-ingat ini eulogia artinya adalah berkat itu artinya membuat para murid berhasil dalam pelayanan. Dan yang pengertian eulogia yang kedua, ia adalah Allah Immanuel yang menyertai mereka. Dan juga yang ketiga, pemberian Allah dengan kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Ketika mereka mengerjakan misi Allah, ada kekuatan, ada kuasa yang didemonstrasikan, mujizat. Dan yang kemudian selanjutnya adalah memberikan pertolongan di tengah kesulitan mereka. Dan yang keempat, menghasilkan karya. Inilah pengertian kata eulogia. Kemudian Bapak Saudara, yang kedua, kemarin saya telah berkata ada karas megales, ada sukacita besar. Mereka tidak lagi sedih ketika Yesus terangkat ke sorga. Karas megales itu artinya sukacita yang sangat besar sehingga bisa menutupi kesedihan seperti sebelum-sebelumnya. Mereka orang sekarang berkata move on. Ya, karas megales. Tadi yang pertama adalah eulogia, yang kedua ada karas megales, kemudian yang ketiga parakletos. Kemarin saya berkata menjanjikan penghibur. Parakletos itu berasal dari kata para dan kaleo. Para itu adalah orang atau seseorang yang mendampingi ya seseorang untuk mengerjakan sebuah misi. Ya, kemudian yang selanjutnya tentang kaleo, Saudara, tadi para, saya orang yang mendampingi. Yang kedua ini artinya kaleo adalah orang yang dipanggil. Jadi makna harafiahnya adalah seseorang yang mendampingi seseorang. Jadi ada orang yang diutus untuk mendampingi seseorang dan kemudian ia siap dipanggil. Kemarin saya menjelaskan tentang parakletos adalah dia sebagai, Bapak Saudara masih ingat yang saya sampaikan kepada Bapak Saudara tentang ada sebagai pengacara atau sebagai advokat, sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai konselor, seperti itu, Saudara. Itu tentang parakletos. Ya, jadi ada 3 dan yang keempat ini tentang menginsafkan. Saya Bapak Saudara belajar ya, kata menginsafkan adalah elenko, Bapak Saudara. Elenko itu artinya adalah mengungkapkan atau membuktikan ketidakbenaran dan meyakinkan. Jadi kata menginsafkan itu nanti Roh Kudus. Jadi kalau dalam bahasa aslinya itu ini kata kerja yang akan dilakukan nanti setelah Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi karena Kristus belum, dalam konteks ini Kristus belum hadir, belum pergi meninggalkan mereka, jadi Kristus masih bersama-sama dengan mereka. Ini pengucapannya adalah nanti kalau dia bekerja dia akan menginsafkan. Menginsafkan itu tadi elenko, mengungkapkan atau membuktikan ketidakbenaran dan meyakinkan. Ada bahasa yang lain ditulis dengan mengkoreksi supaya orang yang percaya ini tidak benar, nanti mereka akan dikoreksi. Kemudian ada juga yang menjelaskan mengungkapkan atau membuktikan bersalah. Jadi mengkoreksi bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan itu tidak benar. Nah, jadi Bapak Saudara, dari bagian ini saya ingin berkata kepada kita, Bapak Saudara, itulah fungsi Roh Kudus, menginsafkan kita, membuktikan kita bersalah, memperbaiki kita, meyakinkan kita. Tentang apa?
ada 3 yang ingin saya sampaikan berdasarkan ayat ini. Yang pertama adalah ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi dosa orang-orang percaya nanti akan diingatkan. Ketika kita tidak benar, maka akan diluruskan. Maka akan kita diyakinkan bahwa kita hidup tidak benar, supaya kita berbalik. Dengan menginsafkan dosa, maka kita akan mengerti ada akibat-akibat dosa yang mengerikan. Neraka telah menanti bagi orang-orang yang tidak insaf akan dosanya. Dan menginsafkan akan dosa itu juga akan menuntun orang. Kalau dia merespon dengan benar, maka orang itu akan bertobat, menerima kembali Kristus dengan benar, mendudukkan Kristus di posisi yang benar dalam hidupnya. Maka kata tadi menginsafkan yang pertama, pekerjaan menginsafkan ini dari dosa, Bapak Saudara. Ellen Ko ini, Bapak Saudara, meyakinkan supaya orang percaya tidak terus hidup dalam keberdosaannya, tetapi kalau ia telah ada di dalamnya, ia segera bertobat. Karena kalau tidak bertobat, ada konsekuensi besar yang mengerikan akibat daripada kita hidup di dalam dosa, yaitu neraka, Bapak Saudara. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Saudara, ketika menginsafkan seseorang dari dosa, maka di sini dikatakan ayat selanjutnya akan kebenaran. Jadi yang kedua adalah ketika orang mulai insaf daripada dosanya, maka orang itu akan hidup dalam kebenaran. Maka Roh Kudus akan menuntun. Di sini ayat yang ke-26 dikatakan, Bapak Saudara, ayat yang saya coba carikan, Bapak Saudara. Tadi ada dikatakan ayat yang ke-13-nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi ia menginsafkan dan ia akan menuntun. Seperti fungsi yang pertama peranan Roh Kudus, menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan menuntun ke dalam kebenaran. Ketika seseorang insaf akan dosanya, dia akan berbalik. Misalkan Bapak Saudara, Saulus, dia yang dulunya melakukan suatu kejahatan terhadap orang-orang percaya, ketika dia diinsafkan, ketika ia ada dalam perjalanan menuju Damsyik, dia bertobat dan dia akhirnya dituntun ke dalam kebenaran. Ia menjadi rasul yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Saudara, di sini adalah ketika seseorang diinsafkan dari dosanya, ia sadar bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, ada satu standar kebenaran yang dimiliki oleh Allah, dan kita orang yang percaya harus mengikuti. Ketika memang untuk sepenuhnya kita mengikuti standarnya Kristus, kita tidak mampu, tapi paling tidak kita memahami supaya kita makin disempurnakan sehingga kita akan senantiasa hidup dalam kebenaran. Dan standar ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita ini berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita orang-orang yang ada di dunia, kita harus memiliki standar yang lebih baik, standar yang lebih benar. Ya, kebenaran ini dapat kita terapkan di mana saja, di rumah tangga, kita di tempat usaha, di bisnis, di pekerjaan, dan di lain sebagainya. Kita sebagai orang yang berbeda. Kemudian Bapak Saudara, yang ketiga, Bapak Saudara, daripada kata Ellen Ko menginsafkan itu adalah tentang penghakiman. Jika kita tetap hidup dalam keberdosaan, maka di sana Bapak Saudara, kita akan terus hidup dalam pelanggaran. Dan kalau kita hidup dalam pelanggaran, maka ada konsekuensi, yaitu sebuah penghakiman. Orang itu akan dihakimi. Nah, ketika kita insaf akan dosanya, kita menjadi orang yang bertobat, kemudian Roh Kudus menuntun, maka penghakiman yang terjadi atas orang-orang percaya bukan penghakiman seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Alkitab menjelaskan orang yang percaya itu dia akan menerima, Bapak Saudara, mahkota, tapi orang yang tidak percaya dia akan dihukum. Jadi Bapak Saudara, mari kita, Ellen Ko ini mengingatkan kita supaya kita sadar, kita bersalah, kita berdosa. Sehingga ketika kita hidup dalam dosa, kita berbalik, kita bertobat, dan kita hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu menolong kita supaya kita tidak jatuh di hari penghakiman.
Bapak Saudara, ketika kuasa itu bekerja, Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menginsafkan 33.000 orang Israel yang dulunya melakukan kejahatan. Mereka menyalibkan Kristus, mungkin pada waktu itu mereka ada. Petrus berdiri kemudian menginsafkan mereka dari dosa mereka. Dari bagian ini saya berharap Bapak Saudara, mari kita mengubah cara hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Dan biarlah kita hidup dalam kebenaran. Dia akan menuntun kita dalam kebenaran, sehingga kita akan menerima segala janji Allah. Kita hidup dalam ketetapan-ketetapan Kristus, supaya janji Allah semakin nyata di dalam hidup kita. Tetaplah hidup dalam kebenaran, maka Tuhan yang akan menolong. Dan Ia akan membukakan jalan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai keadaan. Kristus menyatakan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menuntun kita,